Nih buat kalian ya yang suka main game sampai lupa waktu salat, sampai lupa dunia. Nih dengerin nih ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Main game, ini yang repot nih. Candu ini lebih bahaya daripada rokok, lebih bahaya. Hati-hati. Game-game online itu banyak yang judi, itu candu. Dan jelas dilarang. Jelas dilarang, haram hukumnya. Ya. Bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya, tapi menjadikan diri kita pribadi, mohon maaf, lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian, hukumnya bisa haram. Menunda waktu sholat, ya, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita, pertama maaf, ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab. Gunakan waktumu untuk beribadah, bukan cuma untuk main game. Main game boleh, tapi ingat waktu. Jangan jadikan waktu sholat untuk main game. Sering aja lu tahu sholat kagak, apaan lu? Habis keren lu gitu, enggak. Glory doang, sholat wajib enggak. Mendingan epic lah, tapi tetap sholat. Cuek. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Let's go, kita masuk dalam konten reaction Islami for the day everybody. Ini buat kalian nih yang merasa rezeki kalian sempit, coba dengerin baik-baik ceramah ini. Tahu nggak sih selama ini yang bikin rezeki kita ini kurang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sampah di rumah kita tuh masih ada di dalam rumah setelah maghrib. Bu, Pak, periksa jam 5 sore sampah kita masih ada nggak tuh di dalam rumah? Kalau ada sampah di dalam rumah, cepet keluarin. Ngaji, makanya ngaji. Sampah yang ada di dalam rumah nggak boleh terlihat. Ingat ya, karena sampah di rumah itu nggak boleh terlihat. Bikin satu, tutup, itu nggak apa-apa. Kalau walaupun itu di dalam rumah, yang penting tertutup. Kalau dia terbuka, cepat-cepat keluarin dari rumah. Jangan dibuang ke rumah tetangga ya, nggak boleh. Buang aja, taruh di depan rumah, taruh di luar. Kenapa? Karena itu yang membuat rezeki kita susah. Ini Nabi lo yang ngajarin. Kalau satu lagi, ini yang perawan biasanya nih. Neng. Oi, kalau nyapu jangan disisain. Habis maghrib nyapu, nggak boleh. Mau siang-siang, mau pagi-pagi nyapu, selesaikan. Ini kagak, nyapu-nyapu, taruh di pojokan rumah. Itu mau ngapain berubah jadi duit? Buang. Jangan dikumpulin. Kenapa? Itu yang bikin rezeki kita kurang lancar. Paham ya? Ini mulai dari sekarang nih. Besok udah harus dirubah kehidupan kita. Ya guys, ternyata salah satu penyebab rezeki kita kurang itu, nggak datang itu adalah sampah. Makanya itulah pentingnya menjaga kebersihan ya kan. Sebelum maghrib sapu rumah, beresin semuanya, sampahnya dibuang. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa rezeki kita itu sempit ya guys ya. Pak, kata Pak Ustadz kalau kita ngomong astagfirullah nanti Allah bakal hapusin dosa kita yang sebelumnya loh. Astagfirullah. Nggak berhasil. Gimana sih ini? Bentar guys, aku masih belum paham nih. Pak, kata Pak Ustadz kalau kita ngomong astagfirullah nanti Allah bakal hapusin dosa kita yang sebelumnya loh. Astagfirullah. Nggak berhasil. Oh iya guys, aku paham. Ya nah itu juga dong konsepnya kan. Allah itu memang maha pengampun. Allah tuh maha mengampuni segala dosa hambanya. Mau dia penzina, pemabuk, apapun itu Allah mengampuni semua dosa hambanya kalau hamba itu bertaubat. Konsepnya ini kan udah jadi, ini anaknya udah gede ya kan. Masa tiba-tiba anaknya hilang pas bapaknya nyebut astagfirullah? Kan enggak gitu dong. Tapi yang perlu kalian tahu ya guys ya, dengan mengucap astagfirullah itu hati kita jadi tenang. Dan itu berpotensi untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu coy. Barang ini katanya bisa bikin rileks dan ngurangin stres. Rokok. Dan emang bener udah hampir 5 tahun gue isap rokok setiap hari dan kadang sehari bisa sampai 3 bungkus. Efek samping yang gue rasakan memang gue ngerasa stres berkurang, tapi itu justru yang gue sesali sampai sekarang. Setiap kali gue ngerokok, gue ngerasa mood gue naik, stres berkurang dan berpikir juga jadi lebih jernih. Setelah gue baca, ternyata kandungan dalam rokok ini memang bisa ngurangin stres, nikotin. Ternyata semua efek dan perasaan itu cuma bertahan sementara waktu dan setelah itu semua selesai, ini yang justru berbahaya.
Bahan kimia yang ada dalam rokok justru membuat kita candu dan akhirnya kita selalu bergantung pada barang ini. Dan itu juga yang gua rasakan. Gua susah berpikir kalau nggak ngerokok, susah ngobrol sama teman kalau nggak ada rokok, nafsu makan berkurang, dan stres kalau nggak ada rokok. Dan studi juga menunjukkan kalau rata-rata anak muda yang mengalami depresi lebih banyak yang merokok dibanding yang tidak merokok. Dan pada akhirnya orang-orang yang ngerokok adalah pecundang, termasuk gua dan lu semua yang ngerokok. Karena kita semua bergantung pada barang ini dan susah jalanin hidup tanpa barang ini. Terus bagaimana cara orang yang nggak ngerokok menenangkan pikiran kalau lagi stres? Kalau cara gue sendiri nggak ngerokok. Cara gue dalam menenangkan stres itu kalau nggak jalan, healing, itu main game guys. Itu cara gue pribadi untuk menghilangkan stres dan menenangkan diri. Dan ini guys, ada satu cara untuk menenangkan pikiran kita tanpa rokok, tanpa apapun, tanpa jalan-jalan, tanpa healing, tanpa main game, tanpa ngabisin duit, yaitu dengan sholat. Karena dengan sholat pikiran kita bakal tenang, pikiran stres kita bakal hilang, dan insya Allah dengan kita sholat Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang kita dapatkan. Untuk yang selalu terjebak dalam dosa, padahal hatinya sangat menginginkan taat, selalu saja kalah dengan nafsunya, taubat maksiat, taubat lagi, maksiat lagi. Dengarkan pesan dari Allah ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu masih memanggilku dan berharap kepadaku, aku akan selalu mengampunimu atas dosa-dosamu yang lalu, dan aku nggak peduli. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, jika besar dosamu mampu menggapai puncaknya langit, lalu kau minta ampun kepadaku, akan ku ampuni dan aku nggak peduli. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kau mendatangiku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu kau datang tanpa menyekutukanku sama sekali, maka akan kubalas dengan ampunan yang juga sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Meski dalam sehari kau bermaksiat 100 kali, teruslah bertobat. Jangan dengarkan bisikan setan yang mengatakan, percuma kamu tobat, sebentar lagi juga bakalan maksiat. Nanti aja tobatnya, pas sudah banyak dosanya, biar sekalian. Buat apa kamu tobat kalau nggak nasuha? Berarti kamu mempermainkan Allah. Jangan dengarkan itu semua, karena setan memang ingin kita terputus dari rahmat Allah. Teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jangan dibalik, terus maksiat sampai putus asa untuk tobat. Betapa baiknya Allah sama kita. Kita udah maksiat ratusan kali setiap hari, Allah masih menerima tobat kita. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Kalau setelah taubat maksiat lagi, taubat lagi sampai benar-benar kamu bosan dalam maksiat. Allah tuh baik banget sama kita, cuma kitanya aja yang nggak sadar kalau Allah itu selalu ada buat kita. Gak bisa berhenti zina, sholatnya jangan ditinggalin ya. Gak bisa berhenti mabok, sholatnya jangan ditinggalin ya. Gak bisa berhenti nonton video porno, sholatnya jangan ditinggalin ya. Gak bisa berhenti bertransaksi dari perkara riba, sholatnya jangan ditinggalin ya. Gak bisa berhenti makan makanan haram, sholatnya jangan ditinggalin ya. Gak bisa berhenti dari berbagai macam dosa yang pernah kamu perbuat, please, sholatnya jangan ditinggalin ya. Untuk yang ini aja, jangan ditinggalin. Jadikan sholat itu sebagai tempat kamu pulang, sebagai tempat kamu mengistirahatkan seluruh tubuh kamu dari berbagai macam dosa yang kamu perbuat. Please, sholat ya. Jangan sampai kamu merasa malu, aku ini udah banyak dosa, ngapain sholat, malu sama Allah. Jangan bos, jangan. Mau sebanyak apapun dosa kamu, mau kamu pezina, pemabuk, apapun itu dosamu, teruslah untuk sholat. Gue paling ingat kata-kata dari Syekh Jabir, sebanyak apapun dosamu, seberapapun dosa yang telah kamu perbuat, jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi jangan malu untuk sholat karena maksiatmu banyak. Teruslah sholat sampai kamu bosan bermaksiat. Gitu guys. Yang bisa push up 200 kali setiap hari selama 3 tahun bakal aku kasih 50 juta. Kira-kira kalau kayak gitu bakal ada gak sih yang beneran ngirimin? Gak ada kan? Kenapa? Karena gak ada yang tahu apakah aku bisa ngasih 50 juta. Gak ada yang tahu apakah aku mampu untuk ngasih 50 juta itu. Gak ada yang tahu apakah aku punya 50 juta itu. Gak ada yang tahu apakah aku benar-benar jujur untuk ngasih 50 juta itu gitu. Tapi kalau kalian kenal aku, tahu nih aku tuh sultan, orang kaya, bisa kasih 50 juta. Pasti kalian berlomba-lomba kan? Iya nih, dia pasti bener, dia pasti bakal kasih 50 juta yang ntar gitu kan.
Nah, coba itu tuh dianalogikan ke Sang Pencipta gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh sholat 5 waktu setiap hari dengan umur yang kita juga nggak tahu sampai kapan. Disuruh puasa Ramadan sebulan, nahan makan minum, disuruh pergi haji, mengeluarkan uang gitu kan, mengeluarkan effort, tenaga, semuanya. Kok kita bisa sih yakin ngejalanin itu semua? Karena kita kenal sama Allah, karena kita yakin sama Pencipta kita. Kita tahu pasti Dia mampu. Untuk beragama itu perlu yakin, perlu kenal sama Tuhan, kayak gitu. Kenapa banyak orang pindah agama terus tiba-tiba percaya sama Tuhan lain gitu? Karena mereka nggak kenal sama Tuhan mereka sendiri gitu. Ya itu bisa jadi faktor kebawa teman, kebawa lingkungan gitu-gitu kan. Ya guys, itulah pentingnya untuk kita kenal sama Pencipta kita. Kita kenal sama Allah. Jangan sampai nanti kita terpengaruh dengan kata-kata orang kan, yang berujung kita meninggalkan Allah. Nah itu bahaya banget guys, bahaya banget itu. Asli bang, lu hebat bang, lu hebat. Dari sekian banyaknya anak muda zaman sekarang, banyak banget di antara mereka tuh yang gengsi sama orang tuanya. Mereka gengsi untuk minta maaf sama orang tuanya. Karena kenapa? Karena mereka itu kurang dekat sama orang tuanya. Tapi giliran sama pacar, sama doinya, sedikit aja salah langsung minta maaf kan, nggak ada gengsi-gengsi. Tapi giliran sama orang tua, itu gengsi. Jangan gengsi, mungkin malah nggak ingat tuh untuk minta maaf kan. Ingatnya kapan? Pas lebaran doang. Lu hebat banget bang, bisa kayak gitu sama orang tua lu. Ini yang penting ya guys ya, ridho Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah juga pasti akan ridho. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, itu akan mempermudah dunia kita dalam segi apapun. Mau di pekerjaan, mau di belajar, mau di aktivitas sehari-hari, akan mudah guys kalau kita berbakti kepada orang tua. Without Allah, I'm nothing. Tanpa Allah, aku bukan apa-apa. Iya guys, kita ini apa kalau tanpa Allah? Kita ini cuma hamba yang berdosa tapi berhak masuk surga. Kita ini apa gitu loh. Tapi maha baiknya Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad nih, dijamin masuk surga semuanya. Allah tuh baik banget. Kita cuma kitanya aja nggak sadar gitu. Ini aneh momen nih kan. Gue suka banget nih sama kata-kata yang ini nih dari Aidil. Jika dia menolak cintamu, maka ingat Allah selalu menerima taubat. Gila. Mantap bang, kata-kata lu bener. Pas di depan Ka'bah, gue mau ngasih tahu ilmu yang baru gue dapat di sini. Kalau akhirnya gue paham kenapa selebgram artis-artis yang buka hijab, yang kerjaannya zina, main cewek, tidur sana sini sama pacarnya, bahkan para pejabat yang makan dari uang haram, kenapa orang kayak mereka nggak pernah sepi job. Dan kayak di Instagram mereka orang-orang yang paling bahagia yang pernah kita lihat daripada kita yang berusaha nyari yang halal doang. Ternyata mereka Allah janjiin untuk dibuka pintu-pintu rezekinya. Pantesan. Ternyata itu alasannya, bahkan anak ustadz pun ada yang pede ngejelasin kenapa dia nggak berhijab. Gue bacain ayatnya supaya teman-teman kemotivasi buat rame-rame buka hijabnya, supaya rame-rame kerjain yang haram, biar Allah buka juga pintu-pintu rezeki dunianya. Apa kata Allah di surat Al-An'am ayat 44? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Maka tak kala mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mulai lepas hijabnya, mentingin meeting daripada sholat, bahkan sampai nggak sholat. Allah, nggak apa-apa minum alkohol, kan lagi urusan bisnis sama bule. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Kami pun bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kulli syai', segala pintu-pintu. Pintu-pintu yang dibuka ini dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, yaitu segala peluang-peluang dunia dengan segala kesenangannya, hinar-binarnya, serta kelalaiannya. Makanya kita lihat mereka-mereka tuh Instagram nggak pernah sepi postingan. Malam konser, paginya diving, siangnya minum alkohol, malamnya joget lagi. Kayak nggak pernah ada sedihnya. Lalu apa lanjutannya kata Allah? Hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga pada saat mereka lagi bahagia maksimal atas segala yang diberikan kepada mereka,
akhosnahum baghtatan, kami ambil nikmat itu, kami siksa seburuk-buruknya siksaan. Fa idzahum mublisun, ketika itu mereka semua terdiam berputus asa banget. Dan inilah teman-teman yang namanya istidraj. Dia azab tapi bentuknya itu seolah-olah nikmat, karena azab itu nggak selamanya kita dikasih angin topan, gempa, dikasih kemiskinan. Azab yang paling buruk itu kayak di ayat tadi, yaitu kita lalai sama dunia sampai dunia itu bikin kita lupa siapa pencipta kita. Dan fase dimana Allah akhirnya azab mereka yang setelah dikasih kenikmatan itu, bisa di dunia, bisa yang lebih seremnya di akhirat. Kita lihat kan banyak artis-artis Indonesia yang lagi masa puncak-puncaknya, tiba-tiba Allah kasih kanker yang buruk banget, bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya putus asa. Terus mereka mikir, buat apa rumah segede ini, mobil sebanyak ini di garasi, buat apa? Tapi ini lebih mending karena banyak mereka yang Allah kasih kesempatan taubat. Akhirnya mereka sholat tahajud tiap malam, datengin ustadz ke rumahnya, dan pada saat mereka meninggal, mereka udah meninggal dalam keadaan taubat nasuha. Tapi sebanyak apa artis yang kita tahu atau orang-orang terkenal yang lagi di masa puncak-puncaknya dia, lagunya laris, muka dia dengan rambut gak berhijabnya di mana-mana kesebar, tiba-tiba kecelakaan, meninggal, belum sempet taubat, videonya udah kesebar kemana-mana, dia mati, itu video masih ditonton banyak orang. Jadi jangan iri sama siapapun yang karena mereka lepas hijab, mereka murtad, mereka dapat rezeki yang berlimpah-limpah. Karena tugas kita di dunia ini adalah hidup untuk menunggu mati. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan udah bersih dari dosa, udah taubat nasuha, dan semoga Allah jauhkan kita dari mati yang tiba-tiba dalam keadaan bermaksiat. Banyak orang-orang itu yang nggak peduli dengan istidraj. Bahkan ada orang-orang yang menganggap sepele istidraj ini. Aku aja nggak sholat, tapi Allah tetap sayang sama aku. Buktinya aku dikasih kekayaan segini banyak, itu tandanya istidraj, bos. Lu nggak ibadah, lu nggak sholat, lu maksiat terus, tapi harta lu banyak, itu namanya istidraj. Azab yang berupa kenikmatan, kita anggapnya itu ada sebuah nikmat, padahal itu adalah sebuah azab pada kita. Azab itu bukan selalu kita dikasih angin topan, banjir, dan segalanya, enggak. Tapi istidraj itu juga merupakan adab yang menyenangkan. Ingat tuh guys. Main game, ini yang repot nih. Candu ini lebih bahaya daripada rokok. Lebih bahaya, hati-hati. Game-game online itu banyak yang judi, itu candu. Dan jelas dilarang. Jelas dilarang. Haram hukumnya. Ya. Bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya, tapi menjadikan diri kita pribadi, mohon maaf, lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian, hukumnya bisa haram. Menunda waktu sholat, ya, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita, pertama maaf, ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab. Gunakan waktumu untuk beribadah, bukan cuma untuk main game. Main game boleh, tapi ingat waktu. Jangan jadikan waktu sholat untuk main game. Sering aja lu tahu sholat kagak, apaan lu? Habis keren lu gitu, enggak. Glory doang, sholat wajib enggak. Mendingan epic lah, tapi tetap sholat. Cueks. Malah ada satu ustadz yang jadi streamer. Nggak apa-apa deh sebenarnya ya. Mau lu profesi apapun, mau lu gamers, mau lu youtubers, mau lu content creator, apapun profesi lu, ya penting lu ingat waktu. Dan gue juga udah nonton ya konten ustadz yang jadi streamer ini. Siapa yang namanya? Abizar ya kalau nggak salah gue tuh. Kalau salah koreksi ya, gue nggak tahu namanya, tapi gue tahu beliau itu. Tujuan beliau itu adalah untuk berdakwah, guys. Sebagaimana yang kita tahu bersama nih kan, bahwasanya anak-anak Mobile Legends itu kalau ketemu sama player publik ataupun sebagainya itu toksiknya minta ampun. Sering banget tuh aku main Mobile Legends solo rank, terus ketemu sama player-player toksik itu sering banget, guys. Malah dikatain orang tuanya lah, mau dikatain keluarganya lah, dikatain sama yatim dan sebagainya, banyak banget gitu kata-kata toksiknya itu, astagfirullah banget gitu loh. Tapi dengan adanya ustadz ini kan, dengan membuat majelis Nurul Legend, ya kan itu namanya kan, sedikit demi sedikit itu mengubah pribadi anak Mobile Legends yang tadinya toksik. Ketika mereka kalah itu mereka beristighfar, itu menghadirkan sebuah yang positif, guys. Karena berdakwah itu bukan cuma dengan lo pakai topi, pakai peci di depan orang, di khutbah itu, enggak. Tapi dalam media apapun, dalam profesi apapun kita bisa berdakwah. Ya nggak masalah kalau kamu mau jadi streamer, tapi tetap ingat waktu untuk sholat. Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitas ini. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang